Teman-teman semuanya, perkenalkan saya Salwa Rosalina. Di sini saya akan menjelaskan definisi proses analisis dari lingkungan pemasaran. Menurut Philip Kotler, yaitu lingkungan pemasaran, lingkungan yang terdiri dari tugas, kekuatan yang mempengaruhi kemampuan pemasar untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan transaksi untuk menguntungkan pelanggan sasaran. Lingkungan pemasaran terbagi menjadi dua kategori, yaitu lingkungan mikro dan makro. Yaitu lingkungan makro yaitu unsur yang berada di luar lingkungan kendali perusahaan, sulit dimanipulasi. Contohnya seperti pelanggan, pemasok, pesaing, dan perantara dan publik. Lingkungan mikro yaitu unsur-unsur secara langsung mempengaruhi operasi perusahaan seperti yang dapat diidentifikasi, seperti contohnya faktor pastel yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Yang kedua, menurut Philip Kotler, proses lingkungan pemasaran yang pertama dari mengidentifikasi faktor lingkungan, yaitu organisasi harus mengenali faktor lingkungan eksternal dan internal mempengaruhi kegiatan pemasaran. Yang kedua, pengumpulan informasi, mengumpulkan data dan informasi terkait faktor lingkungan dan menganalisis lebih lanjut. Menganalisis informasi untuk memahami dampak dan dari faktor-faktor lingkungan terhadap strategi pemasaran. 4. Menyesuaikan strategi pemasaran berdasarkan hasil lingkungan seperti perubahan kebijakan dan rencana pemasaran. Analisis lingkungan pemasaran yaitu menurut Philip Kotler melibatkan pemahaman penilaian terhadap faktor internal dan eksternal mempengaruhi kinerja pemasaran di perusahaan, seperti mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada di lingkungan sekitarnya. Analisis pemasaran yaitu ada lingkungan mikro, makro, dan lingkungan internal. Lingkungan mikro ada perusahaan, pemasok, perantara pemasaran, dan pelanggan. Yang pertama ada perusahaan, contohnya perusahaan Apple, dan pemasok itu yaitu pabrik yang menyediakan komponen untuk perakitan produk Apple, perantara di mana toko retail menyediakan penyediaan layanan seperti produk Apple. Yang keempat yaitu konsumen membeli produk Apple seperti iPhone, MacBook, dan iPad. Analisis lingkungan makro menurut Philip Kotler yaitu ada analisis faktor demografis seperti populasi. Dan yang kedua analisis faktor ekonomi yaitu perusahaan harus menyesuaikan harga dan menawarkan promosi khusus. Yang ketiga analisis faktor budaya seperti preferensi atau gaya hidup. Yang keempat ada analisis faktor teknologi di mana perusahaan perkembangan teknologi ini harus seperti memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan produk. Contoh yang pertama faktor demografi seperti perusahaan Snapchat yang ditujukan pengguna muda. Yang kedua faktor ekonomi yaitu perusahaan otomotif yang melihat penurunan penjualan selama resesi. Analisis faktor sosial budaya yaitu perusahaan cepat saja yang menyesuaikan tren diet dan gaya hidup. Analisis faktor teknologi contohnya seperti Apple yang berinovasi dalam produk baru dan teknologi yang canggih. Yang ketiga ada analisis lingkungan internal dari Philip Kotler yaitu sumber daya, yaitu ada keterampilan, keahlian, dan motivasi karyawan menjalankan strategi pemasaran. Contoh motivasi di mana termotivasi untuk menciptakan dukungan yang positif terhadap ide-ide yang kreatif. Kedua ada struktur organisasi di mana perusahaan diorganisasi dengan struktur yang mendukung untuk tujuan pemasaran. Contohnya keunggulan fungsional di mana perusahaan memiliki keunggulan setiap departemen atau tim pemasaran bekerja dengan keahlian yang masing fokus pada spesialisasi masing-masing. Yang ketiga ada budaya perusahaan, ada nilai, keyakinan, dan norma dari pengelaku keputusan dalam perusahaan. Contohnya retensi pelanggan di mana pelanggan ini mendorong tim pemasaran untuk memahami lebih dan merespon kebutuhan pelanggan. Pengertian lingkungan pemasaran menurut Kotler dan Armstrong yaitu lingkungan pemasaran kombinasi dari faktor yang ada di luar perusahaan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk berinteraksi dan mempengaruhi pelanggan. Contohnya ada lingkungan tugas dan lingkungan tindakan. Lingkungan tugas itu terdiri dari pihak yang berinteraksi oleh langsung dengan perusahaan memiliki terhadap pencapaian tujuan pemasaran, seperti pelanggan, pemasok, perantara pemasaran, pesaing, dan lembaga terkait. Lingkungan tindak yaitu di mana secara luas mencakup faktor yang tidak langsung mempengaruhi perusahaan, contohnya seperti faktor demografi, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, politik, hukum, dan ekologi. Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong, proses lingkungan pemasaran ada pengidentifikasi faktor lingkungan seperti contohnya memahami faktor eksternal dan internal. Eksternal itu adanya identifikasi pesaing,
utama di pasar. Yang kedua, pengumpulan informasi mengumpulkan informasi seperti data pelanggan dan analisis data melihat tren industri. Analisis informasi melihat dampak dari faktor lingkungan di dalam strategi pemasaran, contohnya perubahan dalam kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi operasi bisnis. Yang keempat, ada penyesuaian strategi di mana berdasarkan hasil lingkungan termasuk perubahan kebijakan dan rencana pemasaran, contohnya menyesuaikan bauran pemasaran seperti produk, harga, distribusi, promosi untuk persaingan baru. Analisis lingkungan pemasaran menurut Kerry Armstrong dan Philip Kotler yaitu ada lingkungan mikro sama lingkungan makro. Lingkungan mikro ada persaingan pelanggan, pemasok, distribusi, dan intermediasi. Contohnya seperti perusahaan seperti McDonald yang memahami tren dan keinginan konsumen. Pesaing itu seperti Coca-Cola, persaingan antara Coca-Cola dan Pepsi di industri minuman. Perantara pemasaran yaitu hubungan antara produsen mobil dan dealer otomotif. Yang keempat yaitu seperti hubungan perusahaan elektronik dan pemasok bahan baku untuk produksi elektronik. Analisis menurut Philip Kotler, analisis lingkungan pemasaran dan analisis SWOT mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Kekuatan bagaimana produk dalam keunggulannya, kelemahan dalam distribusinya, peluang pasarnya di dalam pasar baru, dan ancaman persaingan yang ketat. Kedua, ada segmen pasar yaitu membagi pasar dalam segmen yang dapat diidentifikasi dan memahaminya seperti demografi, geografi, perilaku, dan psikografi pelanggan. Pengaruh budaya sosial di mana nilai, norma, dan tren sosial dan preferensi perilaku konsumen. Contohnya perubahan dalam gaya hidup yang mempengaruhi preferensi produk. Peran teknologi dan pengaruh politik dan hukum. Contohnya penggunaan media sosial dan peraturan tentang iklan dan kebijakan perdagangan internasional. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini yang bermanfaat buat kalian.